Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin satu hati berjalan bersama sebagai gerejamu. Engkau sudah memberkati gereja kami selama 29 tahun. Kami ingin melanjutkan berkat Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan baru yang Tuhan akan percayakan. Gereja ini masih sangat muda dan kami perlu belajar banyak hal untuk ikut Tuhan. Tolong kami sehingga semakin usia bertambah, sifat muda dan tidak percaya diri kami terus ada pada kami, sehingga kami terus bergantung pada Tuhan. Sebesar apapun nanti pengalaman kami, biarlah dengan rendah hati kami mau tunduk kepada Tuhan saja. Tuhan layakkanlah kami untuk menjadi gereja yang diperkenan oleh Tuhan, dan kiranya Tuhan yang tolong sehingga setiap kami menikmati kebenaran yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini. Berkatilah hamba-Mu yang hina dan lemah ini, biarlah setiap kata berasal dari Roh-Mu yang kudus, yang memberkati kami dengan limpah oleh karena anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca dari kitab suci. Tema yang akan dikhotbahkan pada pagi hari ini adalah mengenai memelihara api yang murni. Dari mana api yang murni itu berasal? Dari Tuhan. Dan kita akan lihat di dalam bagian yang sangat-sangat dikenal, yaitu dari Hari Raya Pentakosta. Saudara, ini merupakan khotbah yang akan dikaitkan dengan kisah Paulus di kota Athena. Tapi saya ingin kita membaca pertama-tama dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya membacakan ayat yang ketiga bagi kita semua. 3 dan 4. Kisah Rasul 2 ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bagian kedua, mari kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-17. Kisah Rasul pasal yang ke-17, mari kita membaca dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Kisah Rasul 17 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan bagi kita. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Nah, saudara, bagian pertama yang kita baca adalah Hari Pentakosta. Tuhan kirim Roh Kudus, dan Roh Kudus ini turun di dalam rupa lidah api. Lidah api adalah penggenapan dari nubuat nabi-nabi. Ketika dikatakan Tuhan mempunyai firman seperti lidah yang berapi. Firman-Nya akan memurnikan Israel dan memberikan kepada mereka pengharapan yang baru. Siapakah Tuhan? Tuhan adalah Allah yang ingin memurnikan semua yang Dia mau panggil menjadi umat. Jika saudara dipanggil jadi bagian dari umat Tuhan, hal pertama yang Tuhan akan kerjakan adalah Dia akan memurnikan hati kita. Bagaimana cara Tuhan memurnikan? Tuhan memurnikan dengan api. Di dalam perjanjian lama, api adalah simbol penghakiman, tapi penghakiman selalu menghasilkan adanya pertobatan. Nah, jadi saudara jangan salah mengerti, di dalam anugerah Tuhan, api bukan hanya menyingkirkan yang jahat, tapi api juga memurnikan yang tadinya jahat menjadi hancur oleh karena api, tapi kemudian muncul di dalam keadaan yang sudah dimurnikan. Dimurnikan di dalam api. Ketika orang-orang kuno mau menjual emas, mereka ingin memurnikan emas, maka mereka akan panaskan emas. Dan karena emas adalah logam yang lebih berat dari logam lain, maka semua zat lain akan mengapung
Dan ketika emas itu sampai pada titik didih, dia akan turun ke bawah. Dan seluruh material yang lain akan naik ke atas. Dengan demikian, sang penjual emas akan lebih mudah singkirkan yang bukan emas murni. Setelah yang bukan emas disingkirkan, dia akan mendapatkan emas yang murni. Kemurnian hati hanya mungkin dialami setelah seseorang dibakar oleh api Tuhan. Tetapi di dalam kitab Imamat dikatakan ada api yang harus dipelihara menyala. Nah, ini siapa yang pelihara? Para imam. Bagaimana para imam memelihara? Dengan cara masuk ke ruang suci, yaitu ruang pertama dari bait suci. Setelah itu mereka akan makan roti sajian di situ, dan mereka akan menjaga nyala api di dalam ruangan itu. Ada lilin atau ada candle dengan 7 kaki, ada dian dengan 7 kaki. Ini harus dipelihara menyala supaya di rumah Tuhan selalu ada api. Siapa yang jaga? Para imam. Saudara, di dalam perjanjian baru tidak perlu lagi ada bangunan bait suci. Mengapa tidak perlu? Karena saudara dan sayalah bangunan bait suci itu. Kristus adalah bait suci yang sejati dan kita semua berbagian di dalam Dia. Kita menjadi bait suci. Kalau begitu dulu di perjanjian lama ada bait suci, di dalam ruangannya ada api yang harus dipelihara. Maka sekarang kita sebagai bagian dari bait suci harus punya api di dalam diri yang dibiarkan menyala. Nah, ini api gunanya apa? Ada 3 fungsi. Yang pertama, api untuk memurnikan diri kita terus-menerus. Apakah kita sudah dimurnikan? Dimurnikan dari apa? Dimurnikan dari segala perasaan yang tidak tepat untuk dimiliki di dalam sebuah bait suci. Di dalam bait suci bukan hanya ada korban di mezbah yang dibakar dan dipersembahkan ke Tuhan. Di bait suci juga ada imam masuk ke ruangan untuk makan roti sajian. Apa artinya ini ya? Artinya para imam masuk rumah Tuhan, diundang oleh Tuhan untuk menjadi orang yang menikmati jamuan bersama dengan Tuhan. Diundang makan oleh Tuhan. Saudara, konsep ini sangat penting. Karena di dalam perjanjian lama, ketika saudara menyambut orang, saudara akan dudukan orang itu di meja saudara, menjamu dia karena dia adalah orang dekat saudara. Saudara lihat ada orang jalan, saudara akan abaikan. Tapi saudara lihat orang yang saudara sangat akrab kepadanya. Dia lewat di depan rumah, saudara akan undang dia. Kalau saya suatu saat pergi berjalan di depan rumah Pak Barus misalnya. Saya lupa loh rumah Pak Barus di mana. Tapi umpama saya sudah tahu lalu saya jalan di depan rumah. Pak Barus sedang ada di teras. Lihat saya jalan. Dia tidak mungkin tidak sapa saya. Dia akan bilang, Pak Jimmy. Lalu saya akan kaget. Kok ada orang sebut nama saya? Lalu saya lihat, oh ternyata ini Pak Barus. Ternyata aku berjalan di depan rumah dia. Dia akan mengatakan, Pak Jimmy, mampir yuk. Nah, ini bisa basa-basi, bisa sejati. Mampir yuk. Lalu saya akan bilang, oh boleh Pak. Atau kalau saya bilang, maaf Pak, saya lagi buru-buru. Lalu Pak Barus akan sedikit paksa, jangan gitulah Pak. Sebentar saja, ada kopi yang enak loh. Ayo kita minum bersama, mari makan bersama. Nah, ini kebiasaan kita sekarang. Bagaimana dengan kebiasaan orang dulu? Sama. Begitu lihat ada orang yang akrab dengan dia lewat. Dia akan bilang, hei temanku, jangan lalu, mari mampir dulu. Dan akan dianggap sebagai satu tindakan yang memulai permusuhan kalau orang itu tidak mampir. Jadi demi menjaga relasi, yang punya rumah harus undang, yang diundang harus mau datang. Lalu yang diundang mau datang, akan diadakan jamuan, tergantung seberapa akrab mereka. Kalau sangat akrab, maka mungkin ada anak lembu diolah. Kalau benar-benar akrab, anak lembu plus makanan lain dengan anggur terbaik. Kalau agak kurang akrab, roti saja cukup. Kalau tidak terlalu akrab, kasih teh manis sajalah. Setelah itu silakan pergi. Nah saudara sekalian, ini dilakukan karena ada keakraban. Nah kalau kita tahu latar belakang dunia kuno, kita akan sangat kaget dengan sifatnya Abraham. Kenapa kaget? Karena Abraham melihat orang asing dan dia perlakukan seperti teman dekat. Ini mengagetkan sekali ya. Abraham melihat ada 3 orang berjalan. Dia tidak tahu kalau itu malaikat dan salah satunya bahkan Tuhan. Dia mengatakan, oh Tuhan, mampir yuk. Loh, orang-orang ini bukan teman dekat Abraham. Cuma Abraham melihat wajah mereka. Abraham langsung tahu. Orang-orang ini adalah orang-orang saleh yang suci.
Abraham mampu lihat kesalehan orang. Kita tidak ya. Kita pikir orang itu saleh, ternyata salah. Kita pikir dia orang baik, ternyata tidak. Nah saudara, Abraham punya kepekaan ini. Mari mampir. Kenapa? Bukan teman dekat, bahkan tidak kenal. Meskipun kalian orang asing, tapi kalian orang saleh. Mari mampir ke rumah saya akan sediakan makanan yang terbaik. Ini berarti Abraham anggap orang asing ini teman dekatnya. Nah maka saudara, Tuhan menyiapkan Israel untuk menjadi orang yang ramah dengan orang asing. Heran ya, kenapa mereka tidak ramah dengan orang asing? Karena mereka salah mengerti firman. Mereka pikir mereka adalah kelompok paling hebat dan orang lain mesti diusir keluar. Padahal dari awal Tuhan mengatakan Abraham, nenek moyangmu, adalah orang yang suka mengundang orang lain makan bersama. Nah sebelum Abraham, siapa yang lebih dulu mengundang orang makan bersama? Tuhan. Maka di dalam pikiran Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan akan ada umat yang dia akan undang untuk berbagian di dalam jamuan Tuhan. Maka Tuhan menyiapkan orang Israel untuk mempunyai sistem ibadah, di mana sistemnya adalah Tuhan mengundang umat. Saudara bandingkan dengan sistem berhala di dalam zaman kuno. Di dalam zaman kuno kadang-kadang rumah berhala ditaruh di kaki tangga dari sebuah zigurat. Apa itu zigurat? Zigurat adalah tempat Tuhan, dewa, maaf bukan Tuhan ya, tempat dewa diundang. Jadi orang mengundang dewa. Oh dewa mari hadir, kami sudah siapkan rumah bagimu. Tapi Tuhan mengatakan tidak, rumahku bukan untuk engkau undang aku, tapi untuk aku undang engkau. Saudara, banyak bagian dari kitab suci terbalik dari kebudayaan di dunia. Saudara, kalau terlalu cinta budaya dunia, saudara orang bodoh. Karena engkau sudah begitu penuh dengan pola pikir Kristen. Engkau masih begitu gampang jatuh cinta sama semua budaya dunia. Kau bodoh. Nah saudara sekalian, budaya dunia dikritik oleh Alkitab. Kalau kamu bangun kuil, kamu berharap undang dewa tinggal di kuil. Sedangkan Tuhan suruh Musa, siapkan bait suci. Siapkan kemah suci. Dan semua harus dibuat berdasarkan ketentuan Tuhan. Dan Tuhan yang siapkan waktu. Silakan datang, masuk, dan berbagian. Nah jadi Tuhan undang umat Tuhan untuk makan bersama. Siapa yang Tuhan undang? Israel. Siapa lagi yang Tuhan undang? Bangsa-bangsa lain juga akan Tuhan undang. Nama keundangan Tuhan di-extend. Pertama-tama kepada para imam. Kedua kepada seluruh umat. Ketiga kepada semua bangsa. Jadi Allah kita adalah Allah yang suka mengundang. Saudara kalau terlibat di dalam humas, berarti jiwanya Tuhan ada pada saudara. Saudara suka undang orang, ayo datang, ayo hadir, mari menikmati kebenaran firman. Nah Tuhan mengundang Israel, jamu makan bersama. Tuhan undang mereka datang, lalu ditanya, menunya apa ya? Tuhan, kalau kami undang orang, kami siapkan lembu yang terbaik. Saudara akan kaget dengan jawaban Tuhan. Datanglah ke rumahku, aku akan menjamu engkau. Jamuannya pakai apa ya Tuhan? Pakai tubuhku. Loh, kok tubuh Tuhan? Maka saudara Tuhan mengundang dengan lembu yang boleh dimakan imam dan dengan roti sajian yang juga dimakan oleh imam. Di mana lembu, sapi, kambing atau domba ini digenapi oleh Kristus yang bertubuh. Demikian juga roti ini digenapi oleh tubuh Kristus. Maka Tuhan mengatakan, mari datang, aku akan memberikan diriku kepadamu. Nah inilah undangan Tuhan untuk orang bisa datang. Maka imam mesti pelihara jamuan, mereka makan roti suci, roti untuk imam. Lalu setelah itu mereka pelihara api yang murni. Apa sih makna api? Saudara ketika imam makan roti, mereka harus tetap nyalakan api. Api ini ada 7. Dan di dalam konsep dunia kuno Israel, 7 nyala dari kaki Dian, dari lilin ini, adalah lambang dari 7 jenis benda-benda langit yang bisa dilihat di dalam mata telanjang ketika malam hari. Mereka melihat ada matahari, ada bulan, dan ada beberapa jenis bintang. Ada 5 gugusan dari benda langit lain selain matahari dan bulan. Ada beberapa jenis bintang di dalam kategori astronomi kuno mereka. Sehingga mereka mengatakan, kalau kami lihat langit, ada 7 jenis benda langit. Baik matahari, bulan, bintang-bintang. Dan kemudian ada 4 jenis lain yang mungkin planet yang terlihat dengan mata telanjang. Jadi kaki Dian yang ada 7. Di atasnya ada lilin 7 yang menyala. Harus dipertahankan. Gunanya apa ya? Gunanya untuk menunjukkan dari langit yang gelap, Tuhan akan menyatakan terang. Terang bagi siapa?
terang bagi bangsa-bangsa. Jadi sambil imam makan roti, mereka mesti pelihara api di situ. Tapi ada api yang salah. Nah, ini dilakukan oleh anak-anak Harun di dalam kitab imamat. Mereka nyalakan api di ruang maha suci. Harusnya di ruang suci. Mereka masuk ke ruang maha suci, Tuhan tidak perintahkan. Lalu mereka pikir, wah ini ruang terlalu gelap, saya nyalakan aja. Mereka nggak ngerti, tapi mereka menyalakan. Mereka masuk dengan tidak sah. Mereka nyalakan api yang tidak sah. Akhirnya mereka hangus terbakar. Nah, dari konsep ini Pak Stephen Tong mengatakan, ada api yang murni yang dinyalakan pada tempatnya, dinyalakan dengan tenang, dinyalakan di dalam cara yang stabil, di ruang yang tepat dengan guna yang tepat. Tapi ada api yang salah, dinyalakan bukan pada tempatnya, dimiliki di luar dari ketentuan Tuhan. Nah, ini menjadi prinsip mengenai kerohanian. Apakah kita punya api yang murni atau kita punya api yang liar? Api yang liar juga berbentuk semangat. Api yang murni kadang mungkin terlihat tidak sesemangat api yang liar. Api yang liar begitu menyebar di dalam gereja Tuhan yang akhirnya membuat gereja palsu begitu cepat menyebar. Sangat penuh semangat, sangat penuh giat, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sedangkan api yang sejati pelan-pelan dengan stabil menyala, membawa berkat, menyatakan diri kepada dunia ini. Nah, maka saudara sekalian, api yang harus dipelihara, ini api untuk terang yang menerangi diri kita, untuk mengoreksi diri. Api ini adalah terang untuk mengoreksi budaya saya. Dan yang ketiga, api ini adalah terang untuk mengoreksi di luar saya. 3 aspek dari terang yang sejati. Pertama, koreksi diri. Waktu imam menyalakan api, mereka langsung sadar. Kami dapat terang dari Tuhan, tapi Tuhan berjanji akan membuat seluruh langit diterangi dengan terang sejati untuk bangsa lain dapat diundang. Dan imam mesti memelihara diri. Kalau mereka masuk ke ruang suci itu, mereka mau makan roti sajian. Mereka mau jaga supaya lilin itu menyala. Mereka mesti menjaga diri, menjaga kekudusan mereka. Maka api itu mengingatkan mereka. Apalagi ada kisah anak-anak Harun. Begitu mereka nyalakan api, mereka sambil waspada. Apakah saya pelihara diri atau tidak? Apakah saya sembarangan? Apakah saya suci di hadapan Tuhan? Apakah hatiku murni di dalam penilaian Tuhan? Baru mereka bisa nyalakan api itu dan makan roti sajian yang diperuntukkan untuk para imam. Ini hal pertama, menjaga diri dengan api yang sejati. Lalu hal yang kedua, menjaga budaya, kebiasaan, tingkah laku berdasarkan api yang murni di dalam hati. Bagaimana aku harus bersikap keluar? Bagaimana aku harus menjadi orang sebagaimana aku seharusnya menjadi di hadapan Tuhan? Kemarin di masterclass Pendeta Stephen Tong memberikan ulasan terhadap khotbah yang sangat baik. Dan di dalam ulasan itu saya mendapatkan satu pengertian yang sangat unik dan indah. Dikatakan orang yang dipenuhi oleh Injil akan hidup supaya orang lain menikmati Injil dan dia sendiri menikmati Injil. Bagaimana menjelaskan ini? Pak Stephen Tong memakai ilustrasi seorang musisi, seorang konduktor. Apakah yang dilakukan konduktor? Dia akan bikin seluruh orkestra menyatakan musik dari komposer yang karyanya sedang dimainkan. Bukan gayanya konduktor. Saudara, di dalam zaman ini, sudah dari beberapa dekade ya, mulai masuk abad 21, itu ada tren, dari tahun 90-an sudah ada. Ada tren yang namanya HIP. Ini HIP ya, bukan HIV, lain HIV itu penyakit. Nah, HIP adalah Historically Informed Performance. Ini adalah performa yang mau kembali ke suasana musik sebagaimana setting awal ketika karya itu dibuat. Maka orang-orang ini ingin ada instrumen dalam periode yang tepat. Period instrumen. Main biola, bukan biola modern, bukan biola abad 21, tapi biola abad 17 atau biola abad 18. Maka banyak orang ahli-ahli di dalam musik, karya dalam instrumen musik. Mereka bikin karya instrumen musik yang mirip dengan zaman dulu. Saudara, kalau main karya dari Handel atau dari Bach, saudara akan lihat para pemain biolanya punya biola beda dengan biola yang saudara lihat sekarang. Lalu punya bow yang lebih pendek dan ujungnya lebih panjang di dalam hal seperti tusukan. Saya nggak ngerti istilahnya apa ya. Lalu saudara lihat, kok baunya aneh ya? Kok biolanya aneh? Itu adalah period instrumen. Instrumen yang dipakai pada zaman ketika karya itu pertama ditampilkan. Nah, apa gunanya HIP? Historically Informed Performance. Gunanya adalah supaya kita tampilkan musik sesetia mungkin. Pak Tong mengatakan hamba Tuhan yang salah adalah hamba Tuhan yang tafsirkan Alkitab
sesuka dirinya. Saya mau tafsirkan begini, saya akan tafsirkan begini. Enggak bisa begitu. Demikian pemusik. Tidak bisa tafsirkan dengan cara yang tidak setia. Biar kita setia sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka Pak Tong mengatakan, saya sebagai konduktor, saya harus bawa jiwa dari musisi yang akan ditampilkan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika sidang sinode, Pak Tong mendadak minta salah satu rekan saya, Bapak Victor Abednego. Dia adalah sekarang menjadi pendeta di Denpasar. Dia lulusan musik dari STTRI. Dia sudah selesai musik, sudah selesai ujian akhir, dan sudah dinyatakan lulus. Maka Pak Tong di sidang sinode memberikan selamat. Selamat untuk Victor Abednego. Dan untuk merayakan kelulusan, saya minta setelah break, masuk ke dalam sesi berikut. Victor memainkan satu karya. Waduh, dia kaget. Tapi Pak Tong belum persiapan. Nggak apa-apa, mainkan aja yang kamu sudah lulus ujian. Ya, tapi belum persiapan. Loh, kok bisa lulus? Oh iya. Dulu waktu itu siap, sekarang lagi nggak siap. Udah nggak peduli, pokoknya nanti main. Dia jadi gugup sekali. Lalu yang lain semua istirahat dengan tenang, makan roti, minum kopi, gemetar. Gigit-gigit jari. Saya bilang, kenapa gigit jari? Mendingan gigit roti lebih enak. Aduh, gugup. Ini kukuku kepanjangan. Enggak, sudah pendek. Takut nanti kalau main piano bunyi tuk 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 tuk. Nggak ada yang dengar. Nanti kalau salah pencet bagaimana? Nggak ada yang tahu. Saya berusaha tenangkan dia. Nanti kalau salah main gimana? Nggak ada yang tahu. Cuma sebagian yang tahu. Dan sebagian ini udah telanjur menghina kamu. Itu bercanda ya. Kami nggak benar-benar menghina dia. Kita coba tenangkan, mengatakan, sudahlah, salah sedikit nggak apa-apa. Aduh, takut sekali. Akhirnya dia mainkan karya, salah satu karya dari Bach. Dan dia main terlalu cepat. Akhirnya selesai. Meskipun hampir tidak ada salah, tapi jiwa yang harusnya ada, jadi nggak muncul. Akhirnya Pak Tong mengatakan, tadi kita sudah dengar Victor, tapi dia terlalu gugup. Kenapa gugup? Karena dia ingat dirinya. Kalau dia tidak ingat diri, cuma ingat Bach, dia nggak akan gugup. Aku bertugas untuk menghadirkan jiwa Bach dalam ruangan ini. Nah, itu yang Pak Tong ingatkan. Orang memberitakan Injil, bertugas menghadirkan jiwa Injil di seluruh lingkungan di mana dia ada. Sayangnya banyak orang terlalu sadar diri. Aku bagaimana ya? Aku dianggap penting nggak? Apakah orang sudah tahu kalau aku keren? Apakah mereka bisa tahu kalau aku berpengetahuan? Apakah mereka tahu kalau aku orang penting? Itu semua hal bodoh yang tidak penting. Maka orang yang mau menghadirkan jiwa Injil akan dengan sepenuh hati masuk ke dalam kesenangan. Supaya semua orang kenal Injil dan menikmati hidup di dalam Injil. Nah, api yang dipelihara di dalam harus mengalir keluar di dalam kemurnian untuk mengajak orang lain menikmati Tuhan. Aku ingin engkau menikmati Tuhan seperti aku menikmati Tuhan. Sudah seorang konduktor dari Boston Philharmonic, namanya adalah Ben Sanders. Dia mengatakan, dari seluruh tampilan musik, yang paling tidak ada suara, itu adalah seorang namanya konduktor. Yang kondak itu nggak ada suara. Kalau tadi seluruh kur nyanyi, ada Pak Anugrah yang pimpin. Pak Anugrah itu nggak bersuara. Atau nyanyi ya Pak tadi? Enggak ya. Pak Anugrah, kadang-kadang Pak Anugrah nyanyi. Tapi harusnya enggak, atau harusnya iya atau enggak terserah dia. Tapi kalaupun dia tidak nyanyi, enggak apa-apa. Apakah saudara akan marah? Tadi ya, yang sopran semua nyanyi, yang alto semua nyanyi, yang bass semua nyanyi, yang tenor semua nyanyi. Cuma ada satu, yang anugerah, itu kurang nyanyi. Lalu saudara protes, lain kali Pak Anugrah harus nyanyi. Enggak tentu, konduktor enggak perlu nyanyi. Lalu apa tugas konduktor? Ben Sanders mengatakan, di dalam seluruh orkestra, yang paling penting itu konduktor. Tapi yang paling enggak bunyi, itu konduktor. Kenapa dia bisa paling penting, padahal dia enggak nyanyi, enggak main musik? Lalu apa gunanya dia? Gunanya dia adalah memunculkan musik dari yang lain. Maka orang yang penting bukan orang yang bisa munculkan apa dari dirinya. Orang yang penting adalah orang yang bisa munculkan hal yang sangat indah dan unik dari diri orang lain. Saudara, apa tugas pengkhotbah? Memunculkan hal terbaik dari jemaat. Nanti saudara jadi orang yang sangat dipakai Tuhan. Bukan saya dipakai Tuhan di masyarakat. Saudara yang akan dipakai. Bagaimana Pak Jimmy melakukan mandat budaya? Saya tidak lakukan sebesar saudara. Saudara akan terjun ke tempat kerjamu, terjun di masyarakat, engkau bawa berita Injil oleh karena apa yang saya dorongkan dari mimbar lewat khotbah. Jadi bukan aku yang tampil tapi engkau. Tugas saya adalah memunculkan hal yang terbaik di dalam diri saudara berdasarkan anugerah Tuhan. Maka Ben Sanders mengatakan itulah tugas konduktor, memunculkan musik terbaik dari semua pemusik. Itu tugas dia. Maka saudara kalau mengatakan enaknya jadi konduktor, nggak perlu belajar musik, nggak perlu apa, cuma gini-gini selesai. Itu bukan konduktor, itu konduktor bus mungkin. Nah saudara, apa tugasnya seorang konduktor? Dia memunculkan musik terindah dari semua orang yang dia pimpin. Nah doakan ya supaya dalam waktu
yang tepat kita bisa adakan kembali educational concert. Saya terus bicara dengan beberapa orang, lalu terus ada masukan, jangan tunda educational concert. Saya pikir apa kita tunda dulu supaya lebih banyak orang bisa siap, tapi hati turut tunda selalu nggak tenang. Selalu ada suara dalam hati, hey, kapan educational concert lagi? Hati saya ini terlalu banyak membebani diri saya. Tiba-tiba ada suruhan, hey, kapan TKN lagi? Ya sabar, hey, kapan ini lagi? Saudara, paling susah loh punya hati cerewet kayak hati saya. Terus menerus mengrong-rong saya. Kapan kerja ini, kapan kerja itu? Saya bilang ke hatiku, hey hatiku tenanglah. Hatiku bilang, lu yang terlalu tenang. Harusnya nggak boleh tenang. Nah saya nggak tahu ya, apakah suara hati saya akan menang dan akhirnya kita akan adakan educational concert. Kalau saya sudah ngomong gini, pemusik yang bilang stres, akan stres, aduh, akan tambah ekstra waktu. Lalu Joshua yang paling stres, matilah saya. Meskipun selalu bangkit pada hari yang ketiga. Nah saudara, kita mau kerjakan apa? Supaya orang lain muncul. Semua keindahan, semua kenikmatan Injil muncul dalam diri orang lain lewat hidup kita. Maka saudara, api yang murni pertama-tama mengoreksi saya. Api yang murni yang kedua menjadi berkat di dalam cara Tuhan. Saudara, engkau melayani di GRI itu untuk apa sih? Apakah engkau mau cari nama? Atau mau cari kegiatan karena kurang kegiatan di luar? Oh kalau di sini lumayan ada kegiatan. Atau mau cari makna supaya bisa ada arti? Saya bicara dengan satu orang, pemilik sebuah coffee shop yang sangat bagus di daerah Ciborong-Borong. Waktu itu dia mengatakan, sekarang ini orang ke gereja gunanya mau ngapain sih? Dia bilang, kalau mau bikin cabang gereja seperti PRI di Balige, harus ada kur. Saya tanya, kenapa mesti ada kur? Lalu dia mengatakan kalimat yang saya sulit untuk sangkal. Dia mengatakan, zaman ini ya orang datang ke gereja itu supaya ada aktivitas. Jadi ibu-ibu yang nggak tahu mau nyanyi di mana, kalau ada kur mereka bisa nyanyi di kur. Lumayan lah daripada nyanyinya di kamar mandi. Waktu nyanyi di kamar mandi, diketok-ketok lagi. Tolong kecilkan sedikit suara. Sudah waktu saya masih di Institut STT, waktu itu kami ada di Sunter. Itu lantai 4 asrama perempuan. Dan ada beberapa mahasiswi itu masuk di dalam fakultas musik. Dan mereka ambil vokal. Dan sebagai orang yang ambil vokal, mereka harus latihan vokal. Jadi pagi-pagi sudah ada suara. Saya pikir ini benar-benar seperti setting horor. Ada roh penasaran yang belum mendapatkan keadilan. Lalu, waduh, harus latihan seperti ini muncul. Nah, saudara, banyak orang mungkin suka nyanyi, lalu bingung, aku nyanyi di mana? Wah, begitu gereja buka kur, langsung masuk. Nah, saya tidak bilang saudara yang ikut kur seperti itu ya. Mungkin ada, bertobatlah. Tapi saudara, jiwa ingin tampil, jiwa ingin ada peran, jiwa ingin melakukan sesuatu bagi diri. Itu bukan api yang murni. Api yang murni pertama-tama menegur diri. Yang kedua mengekspresikan diri di dalam cara yang menjadi berkat bagi orang lain. Aku hadir supaya orang lain dapat berkat. Saudara hadir supaya apa? Supaya gereja pecah? Supaya orang satu benci sama orang yang lain? Kenapa engkau hadir? Saudara, Tuhan akan jaga gerejanya. Saya tidak pernah suka untuk mengatakan orang ini tidak boleh pelayanan, orang ini tidak boleh pelayanan. Tapi saya menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan yang akhirnya usir keluar orang yang dia tidak mau pakai. Maka kita tidak perlu takut. Gereja Tuhan akan dijaga. Yang murni hatinya Tuhan akan pakai. Yang sembarangan pada waktu anugerah Tuhan tiba bagi gereja ini, Tuhan akan singkirkan keluar orang-orang yang punya motivasi yang palsu. Maka saudara jangan takut. Yang palsu motivasinya, yang sembarangan pelayanan, mereka berhadapan dengan Tuhan. Bukan dengan hamba Tuhan, bukan dengan penatua, bukan dengan pengurus, bukan dengan siapapun. Saya sangat bersyukur banyak orang di GRI Karawaci yang menjadi pengurus, orang-orang yang sangat baik. Saya dengar beberapa pengurus sama-sama rutin patungan untuk dukung orang supaya bisa sekolah. Orang sangat tidak mampu. Terus lakukan itu. Dalam hati saya langsung berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah gerejamu. Karena ada orang-orang seperti ini di tengah-tengah gereja ini. Tapi ada juga orang-orang yang cuma pelayanan sekadarnya. Yang apapun dilakukan untuk merusak dan menghancurkan. Aku tidak urus. Saya tidak mau berkecimpung di dalam keadaan menjadi polisi. Tentukan mana boleh pelayanan, mana tidak. Saya serahkan itu kepada Tuhan. Dan itu lebih mengerikan. Jika Tuhan musuhmu, aku tidak bisa tolong engkau. Jika Tuhan mau dipakai untuk menjadikan kehendakmu jadi, Tuhan jadi musuhmu. Tapi kalau saudara mengatakan, aku cuma mau melayani Tuhan. Aku cuma mau bikin dia senang.
silakan melayani dan Tuhan akan memberkati engkau. Nah saudara sekalian, ini hal yang kedua. Lalu apa hal yang ketiga? Saya mengoreksi diri. Saya mengoreksi bagaimana aku mengekspresikan diri. Dan yang ketiga, saya menjadikan diri suara dari hati Tuhan untuk menjadi hati nurani bagi sebuah bangsa. Ini yang Paulus lakukan di Athena. Waktu dia harus pergi dari Korintus, dia mau tunggu orang-orang lain yang menjadi teman seperjalanannya. Akhirnya dia masuk ke kota Athena. Begitu dia sampai di kota Athena, dia kaget karena kota ini begitu banyak patung-patung sembahan yang bagus. Di Athena itu ada satu patung besar sekali. Satu patung dari the goddess of Athens. Dari pelindung dari kota Athena. Dengan pedang, dia sedang siap untuk berjaga. Saya pernah tampilkan gambar ini waktu saya khotbah di NRITC. Dan waktu saya tampilkan gambar ini, semua kaget. Karena ini adalah satu gambar tentang sebuah patung yang tingginya begitu besar. Orang bisa tak duduk kalau bisa terbang ke atasnya. Duduk di helm dari patung ini, duduk di bahu dari patung ini. Mungkin bisa sampai puluhan orang duduk di situ. Patung yang sangat besar menunjukkan Athena punya keunggulan budaya yang luar biasa besar. Orang-orang Yunani kuno sampai zaman klasik adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Mereka bisa ukir batu yang sangat keras, lalu menjadi wajah manusia yang tampan dan cantik. Begitu melihat gaya ini, banyak orang bahkan di dalam zaman Kristen jatuh cinta kepada seni mereka. Mereka menyadari bahwa budaya Yunani, terutama di dalam seni visual, adalah budaya teragung yang pernah ada. Tidak pernah ada bangsa dapat mengukir wajah yang begitu cantik, begitu tampan, mengukir tubuh dengan ketepatan yang begitu luar biasa. Nah itu sebabnya inspirasi seni tidak mungkin lepas dari tradisi Yunani. Mereka terus akan berkaca pada tradisi Yunani. Sekarang banyak orang anti seni yang realis. Kalau seni cuma tiru-tiru yang realistis, itu kayak fotografi. Akhirnya sekarang bikin wajah orang jelek bukan main, tapi dikatakan karya seni. Itu karya seni yang tidak ada kemampuan keahlian sama sekali. Itu karya seni yang cuma merusak taste keindahan dari orang yang memandang. Nah saudara, orang-orang Athena begitu bagus. Tetapi Paulus justru sedih. Kenapa sedih? Orang punya bakat begini besar, kok ukir patung untuk dewa? Tidakkah kamu tahu bakatmu dari Tuhan? Karena Paulus hatinya begitu sedih. Dia datang ke pasar, ke agora. Dia mulai bicara dengan orang-orang di sana. Dia lihat, ada pedagang. Dia coba dekati. Kamu berdagang apa? Oh, aku berdagang batu ukiran. Batu ukiran untuk apa? Ini untuk menggambarkan dewa-dewa. Dewa-dewa itu enggak ada. Ada. Dewa-dewa itu yang buat seluruh kota ini. Bukan. Yang buat itu Tuhan. Kamu siapa? Aku Paulus. Kamu sembah siapa? Aku sembah Allah pencipta langit dan bumi. Oh, beda Allah, beda-beda. Kamu orang Yahudi ya? Kami bukan Yahudi, kami pintar Yunani. Yahudi kan bodoh. Waduh, Paulus dibilang bodoh. Paulus mengatakan, Tuhan yang kusembah, Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di sini. Tapi saudara sekalian, orang-orang tidak mau dengar. Orang-orang di situ sudah penuh dengan konsep berhala, penuh dengan pengertian tentang worldview yang hanya mengandalkan pada cerita dewa-dewa. Nah saudara, apa yang jadi cerita yang menguasai hidup kita? Ini penting untuk kita ketahui. Apakah saya tunduk kepada cerita Alkitab? Atau terlalu banyak dipenuhi dengan cerita-cerita yang ditawarkan oleh dunia ini? Paulus coba bicara dengan orang-orang di sana, nggak ada yang setuju dengan dia. Sampai dia ketemu para filsuf. Nah para filsuf ini punya pikiran lebih tajam dari penyembah berhala lain. Dia mulai ajak berdiskusi. Siapa namamu? Orang yang diajak diskusi mengatakan, oh aku namanya adalah filsuf. Oh kamu filsuf ya? Iya. Kamu suka berpikir? Iya. Berpikir adalah tindakanku. Pagi-pagi sebelum sarapan aku berpikir. Siang-siang setelah makan siang aku berpikir. Malam-malam setelah minum teh aku berpikir. Tidur pun aku mimpi lagi mikir. Wah hebat ya. Jadi kamu suka berpikir? Iya. Aku selalu pakai otak. Nah bagus. Paulus senang. Lalu Paulus mengatakan, setuju nggak kamu ya kalau kita menyembah dewa-dewa kayak begitu? Aku lihat ada patung Athena. Aku lihat ada patung dewa ini, dewa itu. Begitu banyak di kota ini. Menurutmu patung-patung itu layak disembah atau enggak? Orang ini mulai mikir, iya ya. Kami punya tradisi menyembah patung. Tapi saya sih merasa patung itu kan buatan tangan manusia. Betul. Nah Paulus senang ketemu orang yang suka mikir seperti ini. Patung buatan tangan manusia. Yang bikin manusia. Sudah bikin jadi patung. Meskipun bagus. Tapi patungnya patung. Pernahkah kamu doa sama patung? Patungnya jawab.
Oh patung tolong, patung bilang sebentar lagi ke toilet. Nggak bisa. Patung tidak bisa bicara. Patung tidak bisa berespons. Mirip dengan yang dikatakan di dalam Mazmur 115. Patung yang kamu buat punya mulut, tidak bisa bicara. Punya mata, tidak bisa lihat. Punya telinga, tidak bisa dengar. Demikianlah jadinya kamu. Kamu akan sama dengan yang kamu sembah. Wah, ini gambaran yang penting. Maka Paulus bicara dengan orang ini. Menurut ajaran agamaku, jika engkau menyembah sesuatu, kamu akan mirip sesuatu itu. Kenapa telingamu susah mendengar? Karena kamu terbiasa menyembah berhala sih. Wah, orang ini mulai dicerahkan. Ya benar juga ya. Kamu bicaranya masuk akal loh. Kamu juga orang pinter. Paulus bilang, aku bukan orang pinter. Aku cuma orang yang sedikit dipengaruhi oleh pikiran sehat dan banyak dipengaruhi oleh Roh Kudus Tuhan. Wah, orang ini makin kaget. Roh Kudus Tuhan itu apa ya? Roh Kudus Tuhan adalah roh dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia mengerti kehendak Tuhan. Ada lidah api yang akan mengoreksi dunia ini. Maka Paulus terus bicara di Athena. Tapi orang Athena tidak terlalu suka mendengar. Ada yang mengatakan, kami sibuk. Kami nggak bisa dengar hal seperti ini. Ada yang mulai tertarik. Lalu mengatakan, Paulus, mau tidak? Kamu pergi ke Mars Hill. Lalu di sana, kamu pidato kepada kami semua. Kami sangat ingin dengar apa yang kamu mau katakan. Paulus sangat senang. Dia sangat ingin memberitakan Injil. Supaya budaya yang tadinya begitu hebat di dalam pandangan manusia. Tapi begitu kosong di dalam pandangan Tuhan. Akhirnya bisa menjadi budaya yang ditundukkan kepada Tuhan. Saudara, apakah kita punya sense seperti ini? Saya tidak tahu. Jemaat di sini punya niat apa di dalam hati? Apa yang menggerakkan hatimu? Khotbah seperti apa yang membakar jiwamu? Hal apa di dalam kehidupanmu yang membuat engkau mau bertahan hidup, berjuang hari demi hari? Apakah hal-hal yang diperkenan Tuhan? Apakah saudara mau kerjakan apa yang Tuhan memang sedang rencanakan? Atau saudara sibuk dengan banyak hal yang lain? Paulus mengatakan, mari kenalilah Tuhan yang menciptakan kamu semua. Maka sebelum Paulus berkhotbah di Mars Hill, Paulus kumpulkan orang-orang Yahudi yang percaya. Dia mengatakan, saya mesti khotbah tajam. Saya tidak boleh buang waktu. Ini kesempatan satu kali untuk selama-lamanya. Kiranya saya dapat khotbah yang baik. Kira-kira saya harus khotbah apa ya? Nah, mereka mulai diskusi. Menurut saya Paulus, kamu harus khotbahkan Kristus. Ada yang mengatakan, tapi menurut saya lebih baik engkau membahas kisah penciptaan. Loh, kenapa kisah penciptaan? Karena kisah penciptaan akan membuat engkau menjadi orang yang didengar oleh mereka. Pakai dulu jembatan yang mereka tahu. Baru nanti masukkan tentang Kristus. Waktu engkau khotbah langsung Kristus, mungkin orang nggak mau dengar. Wah, Paulus dengar nasihat orang lain. Paulus ini rasul, tapi dia mau berdiskusi dengan orang sebelum dia berkhotbah atau menulis surat. Kalau dia tulis surat, dia akan mengatakan dari Paulus dan Silvanus. Atau dari Paulus dan Timotius. Dari Paulus dan saudara-saudara yang bersama dengan aku. Jadi dia tidak tulis sendirian. Dia diskusi dengan orang. Dia mau tahu kira-kira ada bijaksana apa yang Tuhan berikan dari kamu untuk saya. Wah, Paulus sangat-sangat gentar. Aku mau bicara kepada orang-orang yang sangat-sangat pintar. Begitu dikuasai oleh ilmu pengetahuan, oleh agama, dan juga oleh segala macam teori tentang hidup yang begitu banyak. Nah, maka Paulus mulai bikin persiapan. Waktu dia bikin persiapan, dia bikin daftar. Kira-kira tipe orang di Athena seperti apa aja. Dia bikin daftar yang pertama. Ini adalah orang-orang agamawan. Orang agamawan itu orang-orang saleh. Orang saleh kalau berjalan itu mukanya kelihatan suci, kepalanya kelihatan bersinar, tapi bukan karena botak ya. Bersinar karena suci. Lalu dia pakai jubah agama, kemudian selalu berteori tentang dewa-dewa. Pokoknya di Athena harus sembah para dewa. Nah, ini orang-orang agama. Paulus mengatakan, aku mesti bisa bicara kepada orang-orang agama. Tapi di Athena bukan cuma orang-orang yang pintar agama. Ada kelompok orang yang ikuti ajaran namanya Epikureanisme. Ini ajaran apa ya? Ajaran ini sangat populer. Karena mengatakan kalau kamu mau bahagia, jangan suka hidup mewah. Waduh, banyak orang maunya hidup mewah. Kalau aku punya uang triliun, aku bisa beli mobil paling mewah, bisa beli rumah paling bagus, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Itu yang menyenangkan. Tapi orang-orang Epikurean mengatakan itu justru bikin kamu hidupnya susah. Kenapa susah? Karena kamu akan gampang bosan. Saudara, yang di sini yang gampang bosan, hati-hati ya. Engkau sudah terpengaruh di dalam kehidupan yang akan bikin lesu.
Orang yang apapun langsung bergairah, senang. Itu orang yang bahagia. Orang kalau masih umur 4, umur 5 itu gampang disenangkan ya. Tinggal ajak keluar rumah lalu tunjukin sesuatu, dia langsung senang. Anak kita kalau masih kecil-kecil ditunjukkan apapun senang. Lihat nak, pohon kelapa. Oh, pohon kelapa. Bisa kaget. Lihat tuh cemara. Oh, cemara. Coba Jimmy Pardede tunjukin pohon cemara. Biasa aja dia. Pak Jimmy ada pohon cemara, Pak. Oh. Itu pohon cemara loh, Pak. Anakku aja senang. Aku enggak. Sudah terlalu banyak lihat hal-hal yang ada di dunia. Sudah gampang bosan. Kebosanan itu membuat semuanya rusak. Saya pernah nonton satu film kartun di mana sang tokoh utamanya tidak mau kerjakan apapun karena bosan. Akhirnya dia dikasih obat anti bosan. Yaitu obat bereaksi baru terhadap segalanya. Jadi apapun yang dia lihat seolah dia baru lihat pertama kali. Begitu dia makan obat itu, dia keluar kamar ketemu mamanya. Langsung drama keluar. Mama! Mamanya heran. Iya nak, mamaku. Kenapa? Aku sudah rindu ketemu engkau. Sudah 30 menit kita tidak bertemu. Oh mama, mamanya dipeluk. Mamanya juga terharu. Iya nak, iya jangan pisah lagi ya ma. Iya. Pokoknya 30 menit tidak boleh terpisah. Iya. Waduh heran sekali. Dia lihat tangga dia pun kaget. Oh tangga, begitu curamnya engkau. Aku mengalami petualangan berbahaya. Lalu sampai di bawah, aku selamat. Waduh ini orang aneh sekali. Lihat semua jadi baru. Tapi kebalikannya kita lihat apapun sudah bosan. Lihat rumah sendiri, bosan. Lihat mobil sendiri, bosan. Bagaimana supaya nggak bosan? Beli rumah baru, beli mobil baru, apapun mesti baru. Aku bosan hidup. Nah saudara, orang-orang Epikurean mengatakan, kamu bosan hidup karena terlalu banyak sensasi hidup. Coba kalau hidupmu membosankan, engkau akan bahagia. Wah ini menyenangkan loh. Hidup membosankan sama dengan bahagia. Kalau tiap hari makananmu cuma nasi putih dan tempe, tiap hari makan begitu, begitu ditambah kerupuk, saudara akan bahagia. Coba kalau mau ya, mulai sekarang sampai 2 bulan, hanya nasi putih, tempe, nasi putih, tempe, nasi putih, tempe. Nanti bulan ketiga tambahkan 1 kerupuk. Saudara mendadak mengatakan, oh kerupuk. Sudah 3 bulan kita tidak bertemu. Mendadak langsung senang. Tapi kalau tiap hari menunya harus fine dining. Pagi-pagi harus menu breakfast khusus, continental. Kemudian siangnya harus dari manalah saya nggak tahu. Lalu malamnya mesti makan ini. Terbiasa dengan segala yang mewah. Begitu dikurangi 1 sedikit langsung nangis. Kenapa aku cuma makan ini ya? Waduh sedihnya bukan main. Orang yang hidup di dalam levelnya bangsawan itu paling kasihan. Karena kalau makan tidak ada daging yang jumlahnya cukup langsung menangis. Kenapa menangis? Karena merasa hidupnya sudah sangat menderita. Saudara kalau ikut apa yang jadi kebiasaan orang abad 16. Saudara akan tahu hidup saudara sekarang mewahnya bukan main. Toilet yang bersih. Itu adalah satu kemewahan luar biasa di zaman abad yang ke-16. Di zaman abad 16 gak ada orang punya toilet bersih. Gak ada orang bisa mandi tiap hari. Orang 1 bulan mungkin cuma mandi 1 hari karena air sangat sulit didapat. Loh kenapa air sulit didapat? Apa gak bisa digali? Gak bisa, belum ada teknologinya. Bagaimana dengan sungai? Orang buang air di sungai. Masa sih Pak di Eropa orang buang air di sungai? Iya, sampai abad ke-16 ini masih terjadi. Kenapa bisa banyak wabah kolera terjadi? Karena orang buang air di sungai. Sampai abad ke-19 pun di Inggris, di London jalan itu penuh dengan kotoran manusia. Kenapa penuh kotoran manusia? Karena manusia tidak bisa punya toilet. Toilet itu untuk bangsawan. Jadi saudara sekarang kalau pulang ke rumah ya, masuk toilet lalu bersyukurlah kepada Tuhan di situ. Oh Tuhan, aku bukan bangsawan tapi ada toilet. Nah orang Inggris buang air di mana? Di sebuah ember. Lalu kapan dibersihkan? Besoknya. Besoknya mereka buang ke jalan. Lalu setelah itu mereka taruh lagi embernya di atas rumah mereka. Lalu di seluruh jalanan penuh kotoran. Maka ini saya dapat dari Pak Tong ya, kalau salah, salahin Pak Tong. Maka waktu itu orang mulai pikir bagaimana supaya jalan di jalan tidak kena kotoran manusia. Caranya adalah sepatunya ditinggikan sedikit. Maka high heels itu diciptakan untuk menghindari kotoran. Nah, jadi saudara yang masih pakai high heels ya saudara mempertahankan gaya hidup vintage, itu bagus sekali. Nah saudara sekalian, zaman dulu manusia sangat mungkin mati karena terinfeksi. Zaman sekarang antibiotik begitu mudah diperoleh. Sudah begitu banyak hal mewah. Saudara masih gampang bosan. Begitu banyak hal yang bagus yang membuat level hidup kita lebih mewah daripada raja-raja di zaman dulu. Dan sekarang saudara masih merasa hidup membosankan, keterlaluan. Nah maka saudara, orang Epikuros mengatakan, daripada bosan, lebih baik singkirkan segala kemewahan. Singkirkan segala kesenangan-kesenangan. Hidup sederhana, hidup biasa, hidup menikmati standar paling rendah yang bisa menopang hidupmu. Salah satu orang yang menjadi ahli pengikut Epikuros, ini adalah satu orang aneh sekali.
Dia tinggal di dalam satu vas besar, satu tong besar dari tanah liat. Dia duduk di situ, kemudian dia pergi keluar cari makan, dia duduk di situ lagi. Kerjanya cuma begitu. Tapi dia adalah orang yang sangat pintar. Sampai menurut legenda, ini nggak tahu sejarah atau tidak ya. Menurut legenda, Alexander Agung pun mau tanya hikmat dari orang ini. Alexander Agung datang, lalu dia datang ke tempat tanah liat di mana orang ini sedang duduk. Lalu Alexander mengatakan, aku Raja Alexander dari Makedonia. Aku datang kepadamu minta nasihat. Lalu orang ini mengatakan, dah pulang, saya nggak mau ada kamu di sini. Raja disuruh pulang. Raja terbesar waktu itu, pulang, saya nggak mau ada kamu. Alexander kaget. Kenapa engkau usir saya? Karena kamu menghalang sinar matahari. Jadi dia lagi berjemur, dihalang oleh raja. Raja pun diusir. Akhirnya Alexander tahu, ini orang agung, saya nggak mau ganggu dia. Langsung dia pulang. Nah maka saudara, jangan gampang takut sama bangsawan, sama petinggi negara. Petinggi negara bisa diusir sama filsuf. Jadi filsuf lebih tinggi dari petinggi negara. Nah maka orang-orang Epikuros mengatakan, hidup sederhana, supaya engkau tidak hidup dengan cara yang sulit, menanggung beban yang nggak perlu. Kalau tiap hari engkau sudah terbiasa dengan upah yang minimal, engkau biasakan hidup di dalam level yang paling rendah, engkau akan jadi orang yang bahagia, mudah berbahagia di dalam segala tambahan yang ada. Sekarang banyak anak muda terlalu manja, ini sedikit nggak ada sudah kesulitan, itu nggak ada sudah kesulitan. Akhirnya hidupnya nggak pernah senang. Kenapa nggak pernah senang? Terlalu enak. Anda hidupmu tidak seenak ini, mungkin engkau bisa lebih banyak menanggung kesulitan. Nah maka saudara, orang-orang seperti ini ada. Paulus harus hati-hati berbicara kepada mereka juga. Lalu ada orang-orang yang sangat-sangat percaya nasib. Ini orang-orang stoik. Kami percaya semua sudah ditentukan. Semua ada yang menentukan dari atas. Wah, siapa yang menentukan? Nah itu kami belum tahu. Pokoknya ada ide tertinggi yang mengatur seluruh hidup. Kita harus tunduk kepada rasio tertinggi. Maka pikirkan pikiran yang paling bagus. Singkirkan segala hawa nafsu. Supaya engkau cocok dengan pikiran tertinggi ini. Pikiran tertinggi tidak dikacaukan oleh emosi. Maka kalau kamu mau hidup, jangan hidup dipengaruhi emosi. Apa-apa dikuasai marah. Kalau sudah marah, tidak ada lagi keseimbangan di dalam berpikir. Berbahagialah kamu yang segala tampilan keluarnya dikuasai oleh akal sehat. Bicara yang pantas, bertindak yang pantas, tidak digerakkan oleh emosi. Banyak kita digerakkan oleh emosi. Begitu sudah emosi kita marah, baru kita sadar kenapa marah ya. Oh karena emosi. Gara-gara emosi aku melakukan hal yang aku sesali sekarang. Nah maka orang-orang dari Stoik mengatakan jangan begitu. Kamu harus mempunyai jiwa yang sesuai dengan jiwa utama yang mengatur seluruh alam semesta. Cocoklah dengan dia, maka kamu akan cocok di dalam hidup. Kamu tidak akan digelisahkan oleh apapun yang tidak rasional. Digelisahkan apapun oleh apapun yang cuma berkait dengan perasaan, emosi yang tidak pada rasio yang benar. Nah orang-orang seperti ini juga ada di Athena. Maka Paulus harus siapkan. Bagaimana aku menjadi api yang membenahi budaya yang salah. Bagaimana menunjukkan Injil jauh lebih baik dari ini semua. Nah Paulus mendapatkan hikmat dari Tuhan. Apakah yang terbaik yang Paulus punya? Lebih baik dari ajaran Epikuros. Lebih baik dari ajaran Stoa. Lebih baik dari agama-agama Yunani. Hal apa yang Paulus miliki? Sudah perhatikan ya, Paulus dapat hikmat dari Tuhan. Yang dia miliki adalah kebangkitan di dalam Kristus. Kebangkitan ini tema yang membuat Injil menjadi api yang memurnikan semua budaya lain. Tidak ada budaya mempunyai jalan untuk menaklukkan maut. Maka saudara Paulus tahu inilah yang harus didengar oleh orang Athena. Orang Athena tidak perlu cerita dewa-dewa. Orang Athena tidak perlu cerita tentang hikmat. Orang Athena tidak perlu cerita tentang bagaimana hidup beres. Orang Athena perlu jalan dari Tuhan untuk mengalahkan maut. Kenapa perlu jalan mengalahkan maut? Karena seluruh budaya mengurung kita untuk masuk dalam kematian. Saudara dan saya, sebelum kita bertobat kembali kepada Tuhan, ada di dalam budaya yang hanya bisa mematikan manusia. Menyeret kita makin lama makin kehilangan sentuhan kehidupan yang Tuhan berikan. Maka kita ini kasihan sekali. Ada di dalam kondisi terus turun oleh karena budaya sekeliling yang menguasai kita. Dan banyak dari kita terus ada di dalam keadaan seperti ini. Tidak tahu apa indahnya Injil. Tidak mengerti apa yang Kristus tampilkan untuk menjadi berkat bagi kita. Maka Paulus sudah tahu, saya mesti berbicara tentang Kristus yang bangkit. Tapi Kristus yang bangkit ini kaitannya dengan hidup sekarang itu apa ya? Nah sekarang Paulus mau kaitkan bahwa kebangkitan Kristus adalah cara untuk menikmati berkat Tuhan yang sekarang kita dapatkan. Maka Paulus sudah siapkan khotbah ini
Dia berjalan ke Mars Hill, dan di tengah-tengah perjalanan dia lihat banyak orang sudah kumpul. Wah, ternyata ini humasnya hebat juga. Mungkin ada tim humas Gary Karawaci ikut-ikutan humas. Ayo datang ke Mars Hill, ada pengkhotbah bagus, namanya Bapak Pendeta Paulus. Paulus dari Tarsus, dia siap untuk berkhotbah. Orang-orang datang, ada humas di pasar-pasar, bagi selebaran, ajak dengan suara. Ayo datang yuk, ada orang pintar sekali. Dia akan membagikan ajaran. Dan ada banyak petinggi-petinggi agama mau menilai dan menghakimi Paulus. Maka dia ditaruh di Mars Hill dengan harapan, kalau ajaran Paulus tidak disukai dewa-dewa, biar dia dihukum oleh dewa Ares. Biar Ares hukum dia kalau kalimatnya membuat dewa-dewa marah. Nah tapi Paulus nggak peduli, nggak ada dewa-dewa, dia nggak takut. Dia berdiri di atas Mars Hill, lalu dia lihat semua orang yang sudah hadir. Sudah banyak sekali lukisan tentang Paulus berdiri di Mars Hill, menggambarkan Paulus berdiri di depan kemegahan dari kuil yang terbesar di Athena, kuil Parthenos, menyatakan bukan dewa-dewa Yunani yang paling agung, bukan budaya Yunani yang paling agung, tapi Kristus yang bangkit. Inilah yang teragung. Maka Paulus mulai berkhotbah. Dia berkhotbah mengatakan, saudara-saudara, kamu orang yang sangat beribadah. Wah, yang beragama langsung senang. Ya memang kami beribadah. Pintar loh orang ini. Nah ini namanya berkhotbah untuk memenangkan hati. Saudara kalau memenangkan hati dalam khotbah, puji dulu orang yang ada di bawah. Saudara kalau ikut KK regional lalu khotbah, jangan apa-apa langsung kritik sekolah. Baru maju ke depan. Saudara-saudara sekolah ini kok miskin ya? Wah, saudara langsung diusir. Tapi saudara harus mengatakan, biarpun kamu ada di daerah, tapi banyak dari kamu adalah orang pintar. Nah mereka langsung senang. Biarpun sebenarnya kurang pintar, tapi dibilang banyak yang pintar, mereka langsung merasa itu diri mereka. Jadi dipuji dikit. Saya mungkin agak kurang memuji saudara ya, makanya saudara hidupnya kayaknya berat, bebannya berat sekali. Nah saudara, Paulus mengatakan, saya lihat ya, kamu sangat beribadah. Wah, yang menyembah berhala langsung senang. Ini pembicara cocok loh sama saya. Iya kalau dipikir-pikir ya, kenapa ya tadi kita marah-marah? Iya, padahal oke kok pembicaranya. Nah dia sudah mulai memenangkan hati dari orang-orang yang ada di situ. Pak Stephen Tong pernah satu kali khotbah di dalam sebuah penjara. Lalu di tengah satu penjara untuk anak muda ya. Anak-anak muda di sana itu sudah sangat-sangat nakal. Akhirnya penjaganya itu dengan pakai senjata, kadang-kadang pukul dengan bagian bawah senjata. Mereka sudah siap di situ dan mereka mengatakan kepada Pak Stephen Tong, ini anak-anak semua adalah kriminal-kriminal yang masih kecil, remaja-remaja kriminal. Mereka mesti diperlakukan keras. Kami sudah siap, ada yang bandel kami pukul. Lalu ketika Patong berdiri, Patong langsung bilang, oke, saya minta semua penjaga, semua tentara duduk, senjatamu ditaruh di samping, gak usah pegang senjata. Semua duduk, karena anak-anak di sini tahu bagaimana bersikap, gak perlu diancam. Mereka ini pinter-pinter. Wah dengar ini langsung mereka mau membuktikan mereka memang pinter. Akhirnya kebaktian tenang sekali. Kenapa? Semua mau dianggap pinter. Nah maka Patong berkhotbah di situ, langsung memenangkan hati mereka di awal. Nah ini pentingnya, Paulus tahu strategi khotbah seperti ini. Saya melihat kamu sangat beribadah. Benar, ini orang mengerti kami. Dan saya lihat ada satu mezbah kepada Allah yang tidak kami kenal. Ini aneh. Saudara mana bisa menyembah yang tidak dikenal. Tapi orang-orang Athena berpikir mereka bisa menyembah yang tidak dikenal. Karena mereka takut. Nanti sudah ada dewa ini punya mezbah, dewa ini punya mezbah. Nanti ada dewa lupa dikasih mezbah, bisa marah loh. Kan dewa-dewa kadang-kadang mirip dengan pengurus gereja. Kalau nama nggak dipanggil bisa marah. Bapak majelis ini, Bapak ketua sinode ini. Nanti wakil ketua sinode marah nggak dipanggil. Lalu setelah itu nggak mau ngomong sama MC-nya. MC-nya tanya, kenapa engkau tidak mau tegur saya? Karena waktu HUT kemarin namaku nggak dipanggil. Maka kalau ada di antara saudara yang namanya nggak dipanggil oleh saya, maklumi ya, saya kadang lupa. Ini udah ada daftarnya. Semoga saya nggak lupa. Nah saudara sekalian, waktu Paulus bicara, mereka disindir. Kamu punya mezbah untuk dewa yang tidak dikenal. Kenapa? Karena siapa tahu ada dewa yang kami nggak kenal. Oh, jadi dewa yang nggak dikenal ini cukup untuk diadres dengan nggak dikenal. Itu kan aneh. Mirip dengan kalau saudara kasih sambutan. Bagi yang terhormat Bapak Pendeta Jimmy Pardede, bagi yang terhormat Bapak Pendeta Rudy Pen, dan hamba-hamba Tuhan lain. Hamba Tuhan lain bilang disebut pun nggak ngapain. Saya pernah loh satu kali diundang bicara di satu tempat, lalu diperkenalkan. Bapak pembicara pertama disebut, kedua disebut, yang ketiga Bapak yang dari Malang. Saya waktu itu lagi di Malang. Bapak pendeta ini, dan yang dari Malang. Merasa seperti kurang diperhatikan. Tapi nggak apa-apa, saya nggak terlalu peduli waktu itu. Nah saudara sekalian, masa sih dewa-dewa boleh disebut dengan cara seperti itu? Aku menyembah engkau. Siapa? Pokoknya siapapun engkau yang belum disembah. Maka Paulus mengatakan, nah saya mau perkenalkan yang kamu nggak kenal. Yang kamu nggak kenal itu yang paling penting.
Saudara, di sini ada prinsip penting untuk kita. Yang saudara tidak kenal itu yang mungkin paling penting. Saudara cuma tahu hal-hal kecil di dalam hidup. Saudara belum pernah keluar dari semua konsep berpikir dangkal yang saudara miliki. Kita hidup seperti di bawah tempurung dan kita sudah cukup puas dengan tempurung yang ada. Orang Yunani punya budaya begitu tinggi, tapi Paulus mengatakan, engkau luput hal yang paling besar. Hal paling penting kau tidak tangkap. Jangan jadi orang yang rugi seperti ini. Hal paling penting mesti ditangkap. Jangan yang sampah engkau tangkap. Saudara, ketika kami pergi ke daerah Jalan ABC di Bandung, Pak Stephen Tong ajak saya untuk lihat arloji. Dia itu adalah orang yang memang bakat jual belinya tinggi sekali. Satu kali dia lihat ada satu arloji, dia langsung bisik ke saya. Ini langka sekali. Saya kaget. Oh, langka sekali ya? Shh, diam. Dia bilang begitu. Oke. Lalu Pak Tong tanya, ini mau dijual nggak? Yang penjual bilang, iya segini, mahal banget. Ini udah nggak laku kok. Lalu Pak Tong pura-pura mau pergi. Dia bilang, Bapak mau berapa? Segini aja. Ah, jangan gitu Pak, ini barang langka. Langka apanya? Segini dimanapun ada, di Jakarta banyak. Lalu mereka bilang, segini Pak. Ya segini, cocok. Lalu Pak Tong bilang, memang harganya segini kok. Jadi saya nggak bikin dia rugi, tapi ini cukup menguntungkan. Lalu dia ambil, kemudian dia suruh saya search. Ada jam merek ini dengan ada logo ini, coba cari. Lalu saya cari, ternyata barang langka. Lalu saya bilang, kok Pak Tong bisa dapat? Pak Tong bilang, anugerah Tuhan. You ada dengan saya, tapi saya yang lihat belakangan, saya justru dapat. You sudah lebih dulu lihat itu, nggak dapat kan? Iya nggak dapat. Matamu kurang peka, katanya begitu. Nah sudah banyak kita kurang peka. Telinga dengar hal yang nggak penting semua masuk, yang paling penting nggak didengar. Nah saudara, orang Athena begitu, punya berhala begitu limpah, yang paling penting mereka nggak tahu. Punya pikiran begitu dalam, yang paling penting mereka nggak ketahui. Apa gunanya? Saudara minta hikmat dari Tuhan, supaya dari segala yang saudara alami dalam hidup, saudara mampu meng-highlight yang paling penting. Salah satu hal paling utama di dalam membuat tulisan akademik adalah saudara tahu menggaris yang tepat. Saudara baca buku, saudara kasih garis untuk dikutip. Kalau kutipan nggak penting, nggak ada gunanya. Banyak orang kalau bikin tulisan, bikin saya sedih sekali. Kalau periksa tulisan mahasiswa, saya lihat, aduh ngapain ini dikutip. Kadang-kadang kutipan nggak penting. Tuhan harus disembah. Kutipan dari John Calvin. Nggak perlu John Calvin untuk mengatakan Tuhan sudah disembah. Semua orang juga ngomong itu. Nah maka saudara, kadang kita tidak mengerti apa yang unik, tidak tahu apa yang paling utama. Kita cuma dengar apa yang kita suka dan highlight yang kita suka. Orang Athena seperti itu. Orang Athena begitu gampang mengenal apa yang rusak dan akhirnya tidak mendapatkan pengertian yang sejati dari Tuhan. Lalu Paulus mengatakan, saya beritakan kepadamu apa yang saya mau bagikan dari Injil yang saya peroleh. Injil ini apa? Injil ini adalah tentang Tuhan yang menciptakan kamu, yang memberikan kepada kamu tempat untuk kamu bisa ada. Bangsa-bangsa daerahnya ditentukan oleh Tuhan. Kamu punya hak hidup itu dari Tuhan. Kamu punya makanan, kamu punya jatah, kamu punya kelimpahan, semua dari Tuhan. Lalu Paulus mengatakan, inilah yang Tuhan janjikan, yaitu bahwa dia akan panggil semua bangsa, dari apa yang sudah diberkati, berkat terutama akan diberikan. Kamu dapat berkat makanan, kamu dapat berkat keamanan sebuah negara, kamu dapat berkat penghidupan, kamu dapat berkat place, tempat engkau bisa hidup. Tapi ini semua baru awal Tuhan memanggil kamu untuk datang kepada dia. Nah inilah api yang Tuhan maksudkan. Api mengoreksi diri. Api mengoreksi cara hidup. Yang ketiga, api mengoreksi lingkungan sekitarmu. Saya mau GRI Karawaci mempunyai pesan untuk orang-orang di luar sana. Nah saya tidak tahu berapa persen dari saudara akan mendengar ini. Banyak yang dengar ini. Anggap hal ini bisa didengar kapanpun. Terus anggap yang penting sebagai hal yang boleh lewat. Tapi ada di antara saudara yang mengatakan, saya mau diarahkan oleh Tuhan. Mau diubahkan oleh Tuhan. Mau digerakkan oleh Tuhan. Kalau GRI Karawaci tidak dipakai Tuhan untuk memberikan suara di tengah-tengah bangsa ini, maka gereja ini sudah boleh bubar. Saya tidak peduli berapa banyak orang dapat berkat karena ada KTBK, karena diperhatikan oleh gereja ini. Jika gereja ini tidak menjadi suara untuk masyarakat bangsa ini, gereja ini boleh bubar. Kenapa boleh bubar? Karena Tuhan menghendaki ada api yang dia pelihara untuk membakar bangsa ini ke dalam pertobatan. Api yang membakar bangsa Indonesia untuk pertobatan. Harap ada di sini. Jika tidak ada di sini, kita bubar. Kita tidak perlu lanjutkan. Senikmat apapun kau dapat berkat di sini. Saya tidak lagi mau bersabar dengan keengganan kita untuk dipakai Tuhan. Sekarang saya mau perketat semua. Yang melayani harus lebih ketat. Yang jarang ikut persekutuan doa. Harap engkau tahu diri dan mundur dari pelayananmu saat ini. Yang sudah rajin ikut persekutuan doa,
Mari dengan setia menjalankan pelayanan yang dipercayakan kepadamu. Saudara berharap apa? Mau melayani dengan kekuatan sendiri? Nggak bisa. Maka mari kita dipakai Tuhan. Mari kita dengan setia mengatakan, Tuhan, saya mau bangsa ini dapat api dari Tuhan melalui gereja ini. Jika di gereja ini tidak ada api, biarlah gereja ini tutup. Karena Tuhan mengatakan, hei imam, peliharalah api di rumah Tuhan. Nyalakan api dan pelihara jangan sampai padam. Maka saya mau tanya, apakah api terbakar di dalam hatimu? Api yang setia, api yang suci, api yang memurnikan sesamamu, api yang memurnikan hidupmu, dan api yang ada di dalam gereja untuk memurnikan bangsa ini. Saudara, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kalau dalam pikiran saya sedang teriak. Teriak apa ya? Teriak ketidakadilan, teriak kebodohan, teriak segala macam kekacauan yang ada di tengah-tengahnya. Saya lelah lihat bangsa ini penuh dengan kekacauan dari atas sampai bawah. Lihat ada keadaan yang terlalu berpikir ke diri. Segala yang rusak, segala yang kacau terus ada di sini. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya sedang jalan pulang ke tempat PRI Balige, saya lewat suatu tempat, lalu di situ ada begitu banyak sampah yang mengerikan sekali. Sampah-sampah hasil dari orang sedang berpesta seks dalam satu malam. Lalu saya tanya kepada orang yang jualan di situ, itu kenapa kotor sekali di depan? Dia bilang, tiap hari juga begitu. Nanti siang saya sudah bersihkan, besoknya kotor lagi. Karena di depan tempat ini, banyak orang cari perempuan tidak beres. Banyak perempuan mau ditiduri oleh sembarang laki-laki. Banyak orang begitu rusak, mereka cari puaskan hawa nafsu sampai pagi di tempat-tempat ini. Inilah yang terjadi. Lalu saya mengatakan, waduh begini sedihnya kah tempat ini? Saya sangat sedih, itu hari terakhir sebelum saya pergi ke bandara. Kemudian akhirnya terbang kembali ke Jakarta. Nah saudara, bangsa ini mau jadi apa? Saya tidak tahu, tapi kalau gereja Tuhan tidak bersuara, tidak mungkin ada kekuatan bagi bangsa ini berbalik. Adakah gereja yang punya api? Kalau gereja itu punya api yang palsu untuk apa? Jika gereja itu punya api tapi bukan doktrin yang benar, itu api palsu. Api yang hanya akan membakar bangsa ini ke dalam kehancuran. Sudah sama ya, jika di dalam dirimu ada api yang palsu, engkau akan hancur. Bukan bertobat, cuma hancur. Tapi jika api yang sejati ada di dalam dirimu, api itu mulai membakar aspek dosamu. Engkau mulai dicerahkan, hei orang berdosa, bertobatlah dari dosamu, berbaliklah dari pikiranmu yang salah, berbaliklah dari hati nuranimu yang tumpul, dan kembali ke Tuhan. Begitu api itu berbicara seperti itu, saudara mulai bersihkan diri, dan mengatakan, saya memang orang berdosa, saya ingin mengubah hati saya. Bagaimana mengubah hati? Dengan mengubah tingkah lakumu. Apa yang engkau harus hindarkan karena pertobatan itu mesti jelas. Saudara, setiap kali masuk ke dalam pertobatan, semua orang harus tulis hal apa yang harus saya ubah. Jangan cuma pertobatan di dalam status slogan. Aku bertobat, bertobat yang clear. Hal apa yang kamu mau hentikan dalam hidupmu? Hal apa yang kamu tidak mau lagi lakukan? Hal apa yang kamu mau lakukan untuk menandakan engkau bertobat? Dan saudara mesti minta ada orang menjadi orang yang mengkonfirmasi pertobatanmu. Entah itu pasanganmu, entah itu hamba Tuhan, entah itu orang sekitarmu. Saudara mengatakan, saya bersalah. Saya ingin supaya engkau bisa menyatakan kepada saya sudah membuktikan, saya sudah berubah. Nah inilah yang harus dikejar oleh semua orang. Biarlah api yang murni ada di dalam diri saudara. Saya bersyukur untuk GRI Karawaci. Di sini ada orang-orang yang tulus yang dipakai Tuhan. Orang-orang rajin bukan main. Apakah ini orang-orang sempurna? Pasti tidak. Semua kita orang berdosa, tetapi kita orang berdosa yang mau bertobat. Maka pertobatan ditandai dengan adanya api yang murni, mulai mengoreksi hati nurani kita, mulai mengoreksi hati kita. Lalu kemudian mengubah tingkah laku kita. Mari secara spesifik memberikan list untuk diri. Saya tidak boleh lagi jadi orang yang sembarang bicara. Saya tidak boleh lagi jadi orang yang punya tingkah laku seperti ini. Saya tidak boleh jadi orang yang seperti ini. Semua dengan clear dibagikan. Berikan kepada dirimu PR yang engkau sendiri bisa ukur. Jangan yang tidak terukur. Kita terlalu sering bermain di dalam hal yang tidak terukur. Apakah gerejamu gereja yang bertumbuh? Oh iya bertumbuh. Berapa jemaatnya? Oh jangan dinilai dari jumlah. Nilailah dari pertumbuhan rohani. Apa ukurannya? Saudara, kita semua perlu ukuran. Apakah engkau sudah sungguh berubah? Mari berubah kalau begitu. Saya tidak mau gereja Tuhan dilayani dengan kekacauan dari api yang tidak murni. Biarlah api yang murni ada di dalam hidup saudara, membakar saudara. Sebelum akhirnya gereja ini dipakai Tuhan di dalam api yang murni untuk membakar bangsa ini ke dalam pertobatan.
Akankah bangsa ini bertobat? Dalam waktu Tuhan akan. Saudara kalau lihat Elia. Elia tidak tahu kapan waktu Tuhan. Mendadak Tuhan mengatakan, saya akan perbaiki bangsa ini. Di dalam 4 generasi. Mulai dari Elia sampai nanti pelayanan Elisa. 4 generasi berada dalam kondisi punya raja yang jahat. Tapi tetap ada umat yang Tuhan jaga. Nah ini yang saya harap Tuhan lakukan di Indonesia. Mungkin pemimpin kita bukan Kristen. Tapi saya berharap Tuhan kembangkan kekristenan di tengah bangsa ini. Melalui pelayanan kita. Kiranya Tuhan pakai GRI Karawaci dengan segala kelemahan dan keterbatasannya di dalam kelimpahan untuk dipakai Tuhan. Maukah saudara berbagian melayani Tuhan? Maukah saudara mengatakan, ini saya Tuhan, pakailah saya untuk melayani Tuhan. Jika iya, mari bergabung. Peliharalah api yang murni di dalam hati saudara. Dan kiranya engkau dipakai Tuhan. Sampai saatnya tiba, Tuhan mengundang engkau masuk ke dalam kerajaan yang mulia. Karena pekerjaanmu sudah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berseru kepadamu, tolonglah gereja kami. Kami sudah melewati 29 tahun dengan begitu banyak kesalahan, cacat, ketidaksempurnaan, dan kerusakan. Kami bersyukur untuk segala berkat, pengampunan, dan kesabaran yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mohon di tahun-tahun ke depan, kami tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kami, melainkan kami menjadi gereja yang terus diperbarui di dalam pengampunan Tuhan. Kami menjadi gereja yang beraktif di dalam Injil Tuhan. Kami menjadi gereja yang sungguh-sungguh dibangkitkan oleh Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Berikan kepada kami dorongan untuk hidup setia kepada Tuhan. Berikan kami dorongan untuk ada dalam waktu Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan. Kasihanilah kami. Gereja ini gereja yang perlu ditopang oleh Tuhan. Kami mau tahun ini menjadi tahun di mana kami dengan hati yang baru melayani Tuhan dengan limpah. Tahun ke depan menjadi tahun yang membuktikan apa yang kami berikan kepadamu pada hari ini adalah nyata di dalam pertobatan kami. Di dalam kemurnian kami mau datang kepadamu. Berikanlah roh-Mu menyalakan api di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.